complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita di seri ke-12 yaitu untuk MotoGP Inggris. Dan hari ini kita di klasemen masih ada di posisi kedua dengan jarak hanya 11 poin aja sama Masia yang menjadi pimpinan klasemen. Meskipun kita masih ada memiliki jarak 11 poin sama si Masia, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ragu karena kita masih ada beberapa seri lagi, termasuk seri Aragon, Misano hingga seri Asia. Karena emang kita lebih kerap di Misano, apalagi nanti kita bakal bertarung. Dan semoga nanti poin kita masih bisa untuk bersaing lah ya dengan si Masia, karena ini kan Masia juga lagi tampil hebat-hebatnya untuk bisa ngalahin semua rival yang ada di sini untuk kelas Moto3. Ditambah lagi di sini untuk Acosta sama yang lainnya belum ada yang bisa nyusul poin dari Surasep serta poin dari Jaume Masia. Jadi kalau gitu kita langsung aja untuk masuk, kita bakal latihan sekaligus kualifikasi untuk Moto3 di GP British kali ini. Oke, here we go. Dan akhirnya ternyata kita hari ini hanya bisa untuk berada di row kedua, tepatnya di posisi kelima, dengan kita berbarisan barengan sama si Dari Binder dan juga sama Ryuji Yamanaka. Dan lagi-lagi ternyata hari ini ada 5 pembalap dari negara berbeda yang berada di posisi paling depan, yaitu Inggris, kemudian Jepang, Spanyol, Afrika Selatan hingga dan juga Indonesia. Luar biasa, akhirnya orang Asia juga nggak mau ngalah. Kita harus bisa untuk tampil bagus supaya bisa bersaing dengan pembalap yang dari Eropa serta dari luar Eropa seperti Amerika. Jadi makin kesini ternyata untuk persaingan kita yang ada di kelas Moto3 itu makin bervariatif karena adanya 5 pembalap berbeda dari negara berbeda yang lagi bersaing untuk musim kali ini. Jadi hari ini semoga aja kita juga bisa ikut andil untuk pertarungan kita di posisi pertama, meskipun kita hari ini hanya bisa untuk start dari urutan kelima aja atau di row kedua. Dan akhirnya sampailah kita untuk di persiapan race Moto3. Dan hari ini karena suhu tracknya nggak panas, jadi kita pakai kompon medium depan dan belakang juga pakai medium aja supaya kita bisa ngepush nanti untuk masuk ke posisi pertama dengan sangat mudah, karena emang di sini suhunya nggak terlalu tinggi, hanya di angka 35 derajat untuk suhu tracknya, sedangkan suhu udara hanya di angka 20-an cuy. Oke, kalau gitu ini sesi Formula Lab, kita bakal siap aja. Dan kali ini Jeremy Alcoba masih Acosta lagi buruk banget. Masih aja pesaing utama kita di sini hanya bisa untuk start dari urutan ke-7, tepat di belakang kita di row ketiga. Jadi kalau gitu kita bakal langsung aja untuk masuk ke sesi race untuk balapan kelas Moto3 di GP Inggris dengan layout baru, tepatnya di tikungan ke-7. Sorry, maksudnya ke-6. Oke, semangat. Riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix of the whole year. Oke semua, ini dia sudah sekelas Moto3 untuk British Grand Prix 2021 and on the way. Saatnya sudah saya fokus di mengejar John McPhee untuk posisi pertama di sini. Oke, first connect overtaking Xavier 3 dari Binder untuk posisi keempat. Bisakah Surasep mengenakan SRT Rider di sini cuy? Balik bertarung. Nampaknya Artigas bakal kita overtaking dari segi terjadi triple cigan dekati Xavier 3. Leopard Racing kembali berdua dengan tim Sigma 8. Sayangnya Surasep gagal mengakuisisi posisi ketiga dari Xavier Artigas, yang alamatnya si Binder di belakang berusaha terus untuk bisa mengovertaking Surasep di sini. Saatnya di trek lurus pembuktian Surasep itu bisa mengejar Xavier Artigas. Sayangnya dari Binder mengejar belakang, kita overtaking Xavier Artigas untuk posisi ketiga. Bagus sekali di entry gunner tinggal di depan kita, heartbreaking from Surasep dekati Kaito Toba serta John McPhee. Kembali nampaknya dua rival kita dari Binder Artigas berhasil kita fallback kembali untuk posisi ketiga di sini di entry gunner tikungan ke-8. Perlahan masuk kali ini nampaknya John McPhee sudah tergeser dari Toba yang ada di posisi pertama. Oke, sektor nomor 3 awal
sedikit lagi kita bakal bisa untuk mengalahkan John McPhee serta Kaito Toba yang masih menjadi lead the way saat ini di lap pertama awal. Saatnya Surasep fokus mengimbangi laju dari Kaito Toba serta John McPhee di high speed corner kali ini. Menjelang sektor ketiga akhir, semoga saja Surasep masih bisa tetap bagus, masih bisa untuk bisa tampil cukup seimbang agar kita nggak terlalu kalah di race pace sama rival lainnya. Menjelang final sektor, semoga saja Surasep bisa ngalahin John McPhee nanti di final sektor di entry corner tikungan ke-16. Keep focus, keep fighting. Track lurus kembali dan nampaknya Binder Yamanaka udah menjauh lagi. Dan saatnya kita overtaking Toba serta John McPhee di entry corner tikungan ke-16 perlahan masuk kali ini. Bisakah Surasep makin rapat di sini? Berhubung sekarang di final sektor, tepatnya kita udah mulai rapat lagi sama Toba yang ke sini kita kayaknya bakal bisa mengovertaking Toba nanti di first corner tepatnya di lap kedua awal. Ini dia tepatnya di high speed corner tikungan terakhir. Nampaknya John McPhee Toba langsung menjauhkan gap dengan Surasep di akselerasi menjelang high speed corner. Keep focus, keep fighting. Lap kedua kita breaking kembali from Surasep. Sementara kesibukan kita, ban kita masih sangat awal sekali nggak saat ini untuk lap kedua dengan kompon medium dan juga medium belakang. Luar biasa akhirnya. Perlahan tapi pasti kita udah bisa mulai ngebuktiin bahwa kita udah bisa bersaing meskipun di sini untuk level AI sendiri benar-benar level paling tinggi, level di angka 120%. Tapi kita udah mulai ngerti dan sini pun ini ada tikungan baru di Silverstone, cuman gua agak kurang nyaman aja soalnya baru pertama kali, apalagi sini tikungannya agak tajam. Jadi yang semula agak lurus, agak semut, tapi di sini ternyata makin dibikin tajam cuy. Nah, kali ini dari Binder Yamanaka di belakang, nampaknya mereka berdua lagi-lagi bersiap cuy untuk bisa mengakuisisi posisi ketiga dari Surasep saat ini. Kembali Yamanaka mengejar, nampaknya Yamanaka berhasil mengalahkan dari Binder di posisi keempat dan masih ya di posisi ke-8 kita breaking kembali tepatnya di awal mula sebelum memasuki sektor ketiga awal. Dan Kaito Toba kali ini nampaknya para rival itu antara Toba sama John McPhee kayaknya mereka agak lemah di sektor 3 dan keempat. Tapi kalau udah terus karena juga tergantung dari motor juga sih. Oke, high speed corner tepatnya tikungan ke-12 ke kiri. Kembali full gas from Surasep dengan jarak gap selisih waktu sama Toba masih cukup jauh saat ini hingga sekarang di lap kedua. Kembali kita melebar, sayang sekali malah keluar track gara-gara Surasep terlalu terburu-buru tadi tuh bisa nge-push untuk tarik gas karena kita lagi berambisi banget agar bisa ngalahin Toba dan juga John McPhee di sini. Dari final sektor tikungan ke-11 di track lurus, semoga aja di final sektor kali ini kita udah bisa untuk ngedeketin Toba yang kali ini kayaknya udah mulai rapat dan udah mulai ada celah untuk kita bisa overtaking dua rival di depan. John McPhee, Toba bersaing berduel untuk posisi pertama. Kita masih menonton aja, kita nggak boleh hanya nonton, kita harus bisa bersaing dan kita harus bisa gabung sama mereka berdua untuk duel demi posisi pertama di GP British kali ini. Dan kali ini di final sektor di lap kedua menjelang lap ketiga di dua lap terakhir, semoga aja kita bisa nge-push meskipun pesaing kita itu benar-benar kuat banget yaitu Toba sama si John McPhee. Kembali nampaknya John McPhee bersaing dengan Toba dan Surasep masuk. Akhirnya Asep bisa ikut campur dengan dua rival di depan. Kita overtaking dua rival sekaligus di triple cigan. Nampaknya kembali John McPhee Toba mau fight back Surasep di tikungan di sini. Astaga. Oke, kita follow kembali John McPhee, tapi sayangnya Asep kembali di defense dari si Ganan. Sayang sekali, akhirnya kita harus bisa lebih jauh lagi agar bisa ngalahin SRT Rider di track lurus kali ini. Misalnya bersaing di penghujung top speed, tapi sayangnya John McPhee lebih kencang daripada SIG 58 motornya cuy. Oke, ini dia entry gunner tikungan ke-7 kita hard braking from Surasep. Dan di lap ketiga sektor kedua Toba masih menjadi lead the way, perlahan mengejar dari segi kita overtaking John McPhee dan akhirnya kita langsung overtaking. Tapi sayang kita sampai jalur kembali John McPhee mendefense Surasep. Kuat sekali kita overtaking kembali. Oke, kita overtaking dari segi akhirnya kembali berjuang di akselerasi dan akhirnya di awal mula sektor ketiga Surasep berhasil mengovertaking
posisi kedua dari John McPhee di sini. Saatnya mengejar Toba di High Speed Gunner di 15 di hari ini. Nampaknya Surasep makin bisa mendominasi dengan rasa semangatnya begitu meledak untuk bisa menjuarai ajang balap Grand Prix untuk kelas Moto3. Dan John McPhee nampaknya masih berusaha untuk mencari peluang, mencari celah kosong dari Surasep, tapi kita nggak bakal biarin. John McPhee bakal lolos untuk kita posisi kedua. Oke, trek lurus masih ya Acosta di posisi 7 dan ke-8. Sudah kita masih berada di posisi kedua untuk bisa mengejar Toba dengan gap 0,5. Bisakah Surasep mendekati Toba di final sektor lap ketiga akhir? Oke, lalu mendekati Toba dan akhirnya makin sanggup kita mengejar Toba. Bagus sekali, makin tipis, makin rapat gap dengan Toba di sini. Final sektor kita harus bisa mengalahkan Toba setelah lap keempat kita mulai setelah tikungan terakhir kali ini. Ini dia, keep fokus, keep fighting. Orang ketiga kembali mendekati Toba di first corner. Kita tarik tuas rem perlahan kali ini. Oke, gear 5, gear 4, full gas lagi dan menuju triple chicane. Kita saja overtaking Toba dari sisi kanan langsung ke kiri. Bisakah Surasep masuk dan ternyata masih bisa kembali berjuang kita overtaking Toba dari sisi kanan. Kembali Toba mendefense Surasep di sini. Oh my god, ada kontak tadi. Hati-hati, hanya kita harus bisa untuk main kalem, tapi kita nggak boleh terlalu kalem mencuy. Ini dia trek lurus, saatnya mencoba mencuri angin dari Toba, mencoba slip trim. Sementara di belakang masih ada Darbinder serta John McPhee juga, duo SRT Rider cuy. Mendekati Toba, kita overtaking di entry corner 3 ke 7. Bagus sekali, kembali Surasep defense. Lanjut dari Toba untuk posisi pertama dan akhirnya kembali berduel side by side Toba versus Surasep. Sig 58 versus CIP Green Power. Kita heartbreaking kembali, nampaknya Toba gagal untuk bisa mengovertaking Surasep di tikungan ke-8 tadi. Dan saatnya masuki sektor ketiga. Kali ini akhirnya Surasep berhasil untuk mengamankan posisi pertama dan akhirnya Surasep bakal menjadi juara 1 pemenang di GP British kali ini. Dan di entry corner menjelang high speed corner, hati-hati kembali Toba dan duo SRT merasak menghajar Surasep bersamaan cuy. Gak boleh nyerah. Ini dia kembali berjuang. Nampaknya Toba berhasil mendefense kita, tapi sayangnya mereka memberi celah dari kiri. Kita overtaking dan akhirnya bagus, alang-alang lebar kecolongan. Kita salah tarik tuas gas terlalu full tadi sehingga sekarang kita malah wheelie. Dan Dennis Foggia mengovertaking Surasep hingga saat ini kita masih ada di posisi kelima. Kembali berjuang, kita bisa mengalahkan Foggia di sini untuk posisi keempat. Kita udah kehilangan posisi terbaik cuy. Posisi pertama sayang sekali. Dan di final sektor bisakah Surasep memiliki keajaiban untuk sisa balapan di GP Inggris kali ini? 2 tikungan lagi. Kita harus bisa untuk mencari peluang. Semoga aja kita ada power dan juga akselerasi yang bagus untuk mengalahkan mereka bertiga, minimal Toba untuk posisi ketiga. Ini dia, dan ternyata sayang sekali kita gagal untuk bertahan tadi sehingga kita malah kecolongan dan akhirnya kita harus puas. Kita harus pasrah, hanya bisa untuk finish hanya ada di posisi keempat cuy. Dan ini gara-garanya kita tadi terlalu berambisi untuk bisa ngalahin John McPhee serta Toba secara bersamaan hingga akhirnya kita malah salah tarik tuas gas. Kita terlalu full tadi hingga akhirnya kita langsung lebar dan kita nggak lagi bisa untuk ngebendung overtaking dari McPhee, kemudian Toba serta Danny Binder yang emang mereka bertiga udah rapat banget di belakang dan bersiap mencari peluang atau celah kosong dari Surasep cuy. Astaga, kita kecolongan. Masa iya kita dikelabui sama AI? Ini bener-bener ya ampun, bikin malu aja ya. Tapi nggak apa, untung aja kita masih bisa untuk finish di depan dari Jaume Masia. Sementara Suzuki atau rekan tim kita di tim 98 dia udah bisa untuk finish di posisi ke-8 cuy. Sementara Pedro Acosta hanya ada di posisi ke-7. Dan ini menjadi balapan pertama kita di mana AI ternyata bisa ngeprank cuy. Kita ini benar-benar kecolongan banget. Tadi yang gue kira si AI bakal maksa untuk ngedefend, ternyata mereka berdua malah sengaja ngeberikan celah kosong sehingga kita malah masuk. Dan akhirnya pun kita malah bablasan, kita malah bablas, kita nggak ada tumpuan dan kita harus puas untuk kalah dari mereka bertiga. Kita di prank sama John McPhee, dari Binder dan juga Kaito Toba. Benar-benar kabur banget, ini benar-benar gak bisa dibiarin. Pokoknya besok di seri Aragon kita harus bisa untuk membalaskan dendam kita, pastinya cuy.
Saat ini poin kita klasemen akhirnya udah rapat sama Masia dengan hanya berselisih 8 poin aja, yang berarti nanti di seri Aragon kita juga harus bisa untuk finish di posisi pertama agar kita makin bisa ngepangkas poin sama si Masia. Tapi sayangnya lagi-lagi kita selalunya memiliki rekor buruk di Aragon kan. Jadi agar Aragonnya itu bisa menang di Aragon karena emang Aragon itu merupakan sirkuit yang paling buruk buat si pembalap yang ada di universe-nya Gorioris. Jadi oke semua, kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you udah nonton dan oke, bye, ciao.